Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang kontaminasi dan kerusakan makanan. Semoga teman-teman tetap semangat untuk menyimak video sampai akhir ya. Pernahkah kalian menemukan kerikil ketika makan? Adanya kerikil pada makanan merupakan salah satu contoh kontaminasi makanan loh. Apa sih kontaminasi makanan itu? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kontaminasi atau pencemaran makanan adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki. Tapi, tahukah kalian kalau kontaminasi makanan tidak hanya disebabkan oleh masuknya zat asing yang terlihat secara kasat mata saja, namun juga karena zat asing yang bahkan tidak dapat kita lihat bentuknya. Maka dari itu, pada video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kontaminasi atau pencemaran makanan. Pencemaran makanan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencemaran mikroba, pencemaran fisik, pencemaran kimia, dan pencemaran radioaktif. Pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, dan virus. Pencemaran fisik seperti rambut, debu, tanah, dan kotoran lainnya. Pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, kadmium, dan arsen. Yang terakhir, pencemaran radioaktif yaitu seperti radiasi, sinar alfa, dan sinar gamma. Terjadinya pencemaran dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu pencemaran langsung dan pencemaran silang atau cross-contamination. Pencemaran langsung adalah adanya pencemaran yang masuk ke dalam secara langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, masuknya rambut ke dalam nasi atau penggunaan zat pewarna makanan. Sedangkan pencemaran silang adalah pencemaran yang terjadi secara tidak langsung sebagai ketidaktahuan dalam pengolahan makanan. Pencemaran silang terjadi ketika makanan bercampur dengan peralatan kotor atau penggunaan pisau pada pengolahan bahan mentah untuk bahan makanan yang sudah diolah. Nah, teman-teman, pencemaran yang terjadi pada makanan dapat mengakibatkan kerusakan pada makanan. Tapi, bagaimana ya cara mengetahui makanan sudah rusak atau belum? Makanan dapat dikatakan rusak apabila terdapat perubahan mulai dari bau, rasa makanan, dan bentuk makanan sehingga tidak layak untuk dimakan oleh konsumen. Ciri-ciri makanan yang sudah rusak itu seperti apa sih? Ciri-ciri makanan yang sudah rusak diantaranya yaitu memiliki bau yang tidak sedap seperti bau busuk, asam, atau bau yang sangat tajam, terdapat perubahan bentuk pada makanan, mengalami perubahan warna seperti warna daging yang berubah menjadi kecoklatan atau sayuran yang terlihat bercak-bercak coklat. Adanya bakteri seperti jamur yang terlihat pada makanan, adanya perubahan pada tekstur makanan seperti berlendir atau lembek, ataupun adanya serangga atau hewan kecil pada makanan basah. Lalu, apa yang akan terjadi apabila kita mengonsumsi makanan yang sudah rusak? Mengonsumsi makanan yang sudah rusak dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Di antaranya, pertama, keracunan makanan, yaitu keracunan yang disebabkan karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi makanan diantaranya ialah bakteri seperti pada penyakit salmonellosis, virus seperti pada penyakit hepatitis, parasit seperti pada infeksi Taenia solium, atau toksin oleh mikroorganisme seperti pada penyakit botulisme. Kedua, keracunan panganan beracun. Beberapa makanan dapat menghasilkan racun alami apabila tidak disimpan atau diolah dengan benar. Contohnya, keracunan jengkol yang disebabkan karena adanya kandungan asam jengkolat yang terdapat di dalam jengkol. Yang terakhir, keracunan makanan kimia, yaitu keracunan yang dialami seseorang ketika mengonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bahan kimia seperti pestisida atau logam berat. Contohnya seperti keracunan timbal atau keracunan merkuri. Setelah menyimak video ini sampai akhir, semoga teman-teman dapat menjadi lebih waspada terhadap kontaminasi makanan. Agar terhindar dari keracunan makanan, teman-teman disarankan untuk menyimpan dan mengolah makanan dengan benar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat.